Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novita Sari dari Teknik Industri semester 5 mau mempresentasikan materi yang saya akan bawakan itu materi manufaktur sistem engineering. Jadi ini ada bagian-bagian dari sistem manufaktur engineering. Yang pertama itu definisi proses manufaktur. Untuk pengertiannya, secara umum itu proses manufaktur adalah proses untuk mengubah bahan dasar menjadi sebuah produk. Dalam pengertian modernnya, proses manufaktur adalah mengubah bahan dasar melalui berbagai proses permesinan maupun operasi yang dirancang sedemikian rupa agar dihasilkan produk yang dihendaki. Kemudian ada bagian kedua yaitu klasifikasi proses manufaktur. Yang pertama itu job shop manufacturing. Yang kedua mass production manufaktur dan limitasi fisik produk. Yang ketiga itu ada proses manufacturing. Oke ya, untuk pertama yang tadi bagiannya ini ada 3 tadi itu yang saya jelaskan. Yang pertama job shop manufacturing, yang terdiri dari sejumlah mesin yang dioperasikan oleh operator dengan skill atau keahlian yang tinggi untuk menghasilkan berbagai jenis produk. Atau jenis produk yang dihasilkan cukup variatif ya, dengan kapasitas produksi terbatas. Contoh-contoh job shop manufacturing itu bisa kita lihat gambarnya di sini ya teman-teman. Ini gambar ya, gambar mesin-mesinnya ya. Dan yang kedua itu mass production manufacturing dan limitasi fisik produk. Kapasitas produksi atau yang dimaksud dari mass production itu kapasitas produksi ya, itu adalah kemampuan berapa jumlah produk yang dapat diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Dan limitasi fisik produk, kemampuan untuk memproduksi berdasarkan berat, ukuran, dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya, termasuk mengatur tentang equipment, material handling, strike, dan ukuran plans. Bagian C ini proses manufacturing ya guys. Ini prosesnya guys. Kok guys? Cut. Kok guys? Proses manufacturing itu menggunakan rangkaian mesin atau peralatan yang dirancang khusus untuk menghasilkan suatu produk. Secara umum terdapat berbagai proses kimia di dalamnya. Volume atau kapasitas produksi besar, mass production ya. Yang pertama untuk berbagai proses-proses itu ada casting or molding. Dan yang kedua itu forming, yang ketiga machining, metal removal, dan yang terakhir itu joining. Kemudian ada bagian kedua yaitu klasifikasi proses manufaktur. Yang pertama itu job shop manufacturing. Yang kedua mass production manufaktur dan limitasi fisik produk. Yang ketiga itu ada proses manufacturing. Di sini bisa kita lihat ada rangkaian dari casting processing ya, proses ya. Jadi untuk manufacturing proses itu ada forming and shaping ya, merupakan proses pembentukan logam dengan cara pengerolan, ekstrusi atau penekanan maupun drawing itu penarikan. Proses pembentukan logam ini atau bisa disebut dengan metal forming itu bertujuan untuk merubah bentuk benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Proses bisa dilakukan dengan memanaskan logam atau hot working maupun tanpa pemanasan logam atau cold working. Baik, bisa kita lihat di sini untuk rangkaiannya ya. Ya, dari untuk pada awalnya itu dari bulk deformation proses. Untuk proses pertamanya ada rolling, forging, dan seterusnya. Jadi manufaktur proses itu atau machining itu proses dilakukan dengan menggunakan mesin perkakas. Proses ini juga disebut dengan proses permesinan. Benda kerja dibentuk dengan cara meraut atau menghilangkan bagian logam dengan pahat sehingga dicapai bentuk yang diinginkan.
Jadi contoh mesin perkakasnya itu ada mesin bubut atau turning, mesin milling, mesin rolling, dan mesin bor, drill magnet. Baik, di sini ada rangkaiannya juga, guys. Kita bisa lihat sama-sama ya. Lanjut. Yang selanjutnya itu manufacturing proses. Joining, ini yang joining ya guys, merupakan proses untuk menyambung atau menyatukan bagian logam yang terpisah. Proses menyambung bisa dilakukan dengan cara pengelas atau welding, brazing, soldering, adhesive bonding, dan mechanical fastening. Lanjut. Ini untuk rangkaiannya seperti ini ya, bisa kita lihat. Yang terakhir itu ada sistem aplikasi penunjangan dalam fungsi produksi manufaktur. Yang pertama itu ada CAD, Computer Aided Design, sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produk, desain komputer ya maksudnya ya. Dan yang kedua itu CAE, Computer Aided Engineering, sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk di bawah kondisi yang berbeda-beda. Ini untuk apa? Untuk menganalisa ya dari hasil desain tadi. Oke, lanjut. Yang ketiga itu CAM, Computer Aided Manufacturing, sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Jadi kita juga bisa menggunakan komputer untuk mengontrol produksinya kita ya. Yang terakhir itu ada CAPP, Computer Aided Processing Planning. Jadi yang dimaksud itu seperti sistem yang digunakan dalam urutan proses untuk memproses dan memproduksi suatu komponen. Selanjutnya, example of production manufacturing itu contoh-contohnya ya. Manufacturing of light bulbs. Di sini ada contoh dari penjelasan saya tadi, ada balon lampu. Balon lampu itu juga termasuk ya guys. Jadi proses manufaktur bola lampu itu proses pembuatan glass trim, pemasangan LED in wire, pemasangan filamen. Jadi pemasangan bola pada steam assembly menghisap udara yang ada dalam bola lampu dan menggantikannya dengan campuran gas nitrogen dan argon. Dan selanjutnya memasang base pada bola lampu ya, memasang base-nya yang di bawah. Ini bisa kita lihat bagian-bagian dari hip replacement. Dan manufacturing of hip replacement ini bagian-bagiannya juga ya teman-teman. Nah, ini suatu gambar pada saat bekerjanya mesin-mesin untuk memproduksi suatu produk. Iya, bisa disebut dengan pengelasan, automate welding of automobiles. Kemudian ada bagian kedua yaitu klasifikasi proses manufaktur. Yang pertama itu job shop manufacturing. Yang kedua mass production manufaktur dan limitasi fisik produk. Yang ketiga itu ada proses manufacturing. Sangat mudah kalau dilihat tapi nggak tahu kalau di langsung kayak gimana.